Perkenalkan, nama saya Iwan Agus Putra, nomor absen 19 dari kelas 12 TKJ 1, SMKN 1 Denpasar, tahun ajaran 2024-2025. Pada kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya mengenai VPN di Debian. Nah, jadi di sini selanjutnya saya akan membuat tutorial bagaimana cara melakukan konfigurasi PPTP pada Debian. Nah, PPTP ini dia tuh lebih fleksibel sifatnya dan lebih mudah juga dikonfigurasi. Untuk cara kerjanya itu dia seperti ini. Mirip-mirip seperti VPN, cuman bedanya dia ini enkripsinya lebih rendah. Nah, PPTP ini adalah kependekan dari Point-to-Point Tunneling Protocol. Jadi dia konsepnya sama kayak tunneling, hampir mirip lah dengan tunneling. Jadi dia akan membuat terowongan agar bisa terkoneksi dengan jaringan lokal kita. Begitu untuk penjelasan sederhana tentang PPTP. Nah, tapi PPTP ini biasanya digunakan saat baru membangun sebuah jaringan. Jadi tidak digunakan secara terus-menerus. Paling cuma digunakan buat eksperimental aja. Kenapa? Karena PPTP ini sangat lemah dalam keamanan jika dibandingkan dengan OpenVPN. Karena PPTP ini cuma enkripsinya sangat rendah. Dan jika kalian ingin menggunakan VPN dalam skala yang besar, yang memiliki banyak klien, itu lebih disarankan menggunakan OpenVPN daripada PPTP ini. Karena OpenVPN itu enkripsinya jauh lebih kuat dan menggunakan TLS. Jadi PPTP ini biasa digunakan untuk jaringan yang kecil ataupun eksperimental. Karena konfigurasinya juga sangat-sangat mudah. Jadi langsung saja kita masuk ke konfigurasi PPTP di Debian. Nah, jadi pertama kita install terlebih dahulu untuk PPTP-nya. Nama servis dari PPTP di Debian adalah pptpd. Kita tunggu sampai proses installnya selesai. Nah, karena PPTP ini tidak memerlukan sertifikat seperti OpenVPN, yang sifatnya sertifikatnya ini opsional, TLS-nya opsional, jadi kita bisa langsung masuk ke konfigurasi PPTP-nya. Nano etc /pptpd.config. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kita konfigurasikan. Nah, pertama kita ke bagian paling bawah dulu. Nah, di sini adalah IP yang akan kita konfigurasikan. IP yang dimiliki oleh server dan IP mana saja yang bisa dimiliki oleh si kliennya itu. Jadi saya gunakan yang ini. Kita uncomment terlebih dahulu. Kemudian local IP-nya adalah IP server, yaitu 10.11.12.1. Disesuaikan dengan IP server yang kalian punya. Kemudian remote IP-nya, dia itu harus satu segmen dengan local IP-nya. Ini adalah range IP yang bisa didapatkan oleh si klien. Nah, seperti yang saya bilang tadi, PPTP ini adalah point-to-point. Jadi, dia ini akan melakukan point-to-point antara server dan klien. Nah, setelah kita melakukan konfigurasi IP, kita save. Nah, kemudian kita masuk ke PPTP option. pptpd option. Di sini kita konfigurasikan yaitu DNS-nya. Ini dia, MS DNS. Agar si klien bisa mendapatkan internet. Nah, tapi nanti untuk percobaan itu tidak akan bisa mendapatkan internet karena alasannya sudah saya terangkan pada video sebelumnya. Oke, seperti ini kita save. Kemudian selanjutnya kita atur username dan passwordnya di etc ppp subsecret. Nah, di sini kita konfigurasikan untuk username dan password dari si klien. Nah, formatnya itu seperti yang ada di baris kedua. Client server secret IP address. Nah, jadi klien yang dimaksud di sini adalah username-nya. Saya bikin user 1. Kemudian servernya ini server PPTP. Seperti service yang kita gunakan. Kemudian secretnya itu adalah passwordnya. Saya bikin sama, user 1. Kemudian IP address-nya saya bikin bintang. Nah, kenapa saya bikin bintang? Agar semua IP address itu bisa menggunakan user 1 ini. Kalau kalian ingin melakukan spesifik IP address,
kalian bisa mengganti bintang ini menjadi IP address yang kalian inginkan. Nah, saya akan membuat dua user menjadi user 1 dan user 2. Kemudian kita save dan kita lakukan restart terhadap PPTP ini. Nah, sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan ke pengujian. Nah, seperti sebelumnya, saya akan menggunakan pengujian lewat SSH. Nah, di sini saya coba cek terlebih dahulu IP yang ada di server. Nah, ini dia IP-nya. Dan sama seperti sebelumnya, di sini saya akan coba ping IP yang ini. Apakah dia akan bisa? Nah, tidak bisa. Dan kita akan cek lagi setelah VPN-nya sudah terhubung. Sebelumnya, saya akan melakukan pemantauan menggunakan SSH. Untuk komennya sama seperti sebelumnya. Nah, dan saya akan mencoba melakukan request agar bisa terkoneksi dengan VPN. Nah, caranya pertama kita masuk ke setting. Kemudian masuk ke bagian VPN. Kemudian kita add VPN. Connection name-nya bisa bebas. Di sini saya namakan VPN VPTP. Kemudian nama servernya atau IP address-nya. VPN tipe kita pilih ke PPTP. Kemudian username password user 1 user 1. Kemudian kita save. Selanjutnya kita connect. Kita tunggu sampai koneksinya berhasil. Dan di sini kita bisa cek bahwa sudah ada progres ya, sudah ada request yang dilakukan. Di sini sudah ada statusnya, bisa kita pantau. Nah, kita coba cek setting lagi. Nah, sudah terkonek. Ini dia. Dan selanjutnya kita akan coba melakukan ping ke IP yang tidak bisa diping tadi. Nah, sudah bisa diping. Jadi seperti itu. Nah, selain menggunakan Windows, saya juga akan melakukan pengetesan menggunakan router MikroTik saya. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pengujian di router MikroTik menggunakan user 2. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan pengujian menggunakan router MikroTik saya. Di sini kita coba ping terlebih dahulu IP yang ada di server VPN. Nah, dia timeout. Selanjutnya saya akan masukkan untuk PPTP kliennya. Connect to ke 10, 11, 12, 1 dengan user 2. Password user 2. Kita apply. Kita cek statusnya. Nah, connected. Dan kita coba cek di sini, maka sudah dapat IP baru. Nah, kita coba dicek di IP address, maka dia akan mendapatkan IP baru. Ini dia, PPTP-nya. Dan kita coba cek untuk melakukan ping ke IP yang tidak bisa diping tadi. Nah, sudah bisa diping. Yang artinya, koneksi VPN kita sudah berjalan lancar. Baik itu di klien Windows maupun klien router MikroTik. Sekian, terima kasih.